Halo, selamat pagi anak-anakku kelas 5B. Salam sehat untuk kita semua. Tetap ikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, mencuci tangan menggunakan sabun pada air mengalir, dan menjaga jarak. Sebelum kita belajar, Ibu mengajak anak-anak mohon penyertaan Tuhan. Hari ini pelajaran matematika kita tentang menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Hari Senin itu materi kita tentang menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Hari ini diagram garis. Oke. Apa itu diagram garis dan bagaimana cara membuat diagram garis? Oke, kita lihat. Diagram garis merupakan suatu diagram berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik yang menunjukkan data beserta frekuensi antara satu dengan yang lain. Jadi diagram garis itu berupa garis-garis yang menghubungkan titik-titik. Kemudian, bagaimana cara membuat diagram garis? Berikut ini langkah-langkah dalam pembuatan diagram garis. Yang pertama, buat sumbu mendatar atau horizontal. Itu sumbu yang mendatar bagian bawah dan sumbu yang tegak lurus atau vertikal. Kemudian yang kedua, tuliskan nilai atau nama data pada sumbu mendatar dan pada sumbu vertikal. Tulis namanya berdasarkan data yang diberikan. Kemudian yang ketiga, buat titik-titik yang sesuai antara nilai atau nama masing-masing. Sesuai dengan data juga. Kemudian yang keempat, hubungkan titik-titik yang telah dibuat dengan garis lurus. Yang kelima, beri nama diagram garis sesuai dengan data yang diberikan. Oke, itu 5 langkah atau beberapa langkah dalam pembuatan atau dalam membuat diagram garis. Berikut contoh soal dan penyelesaiannya. Kita lihat di sebelah. Oke. Nilai ulangan matematika siswa kelas 6 SD Tunas Harapan adalah sebagai berikut. Ini datanya, nilai ulangannya masih acak. Ada 4, 6, 5, 8, 9, dan seterusnya. Sampai dengan yang terakhir itu nilai 8. Sajikan data di atas dalam diagram garis. Ya, kita lihat penyelesaiannya ada di lembaran sebelah. Nah, data yang di atas ini masih acak. Kemudian kita urutkan dan kita buat dalam tabel. Ini tabelnya. Nilai 4 ada 3, nilai 5. Artinya nilai 5 ini banyak siswa yang memperoleh nilai 5 ini ada 4. Kemudian nilai 6, banyak siswa yang memperoleh nilai 6, 4. Kemudian seterusnya sampai 10 ini 3. Dari data yang ada kita peroleh jumlah siswa kelas 6 SD Tunas Harapan sebanyak 40 siswa. Sekarang dari data yang ada dari tabel ini kita sajikan dalam diagram garis. Bagaimana caranya kita lihat di sebelah. Oke. Ini data ini taruh kecil saja di bagian atas nih. Ini nilai 4. Diagram garis ini yang mendatar ini kita taruh namanya nilai. Kemudian yang vertikal tegak lurus ini banyak siswa. Ini berisi jumlah siswa, banyak siswa, yang ini berisi nilai. Dari nilai 4 sampai dengan 10. Sekarang nilai 4, banyak siswa yang peroleh nilai 4 ini ada 3. Berarti kita lihat nilai 4. Di nilai 4 kemudian kita buat titik-titik. Kemudian kita taruh tanda satu titik ini tepat di banyak siswa yang peroleh nilai 4 ini ada 3. Berarti pas di 3. Kemudian kita taruh tanda titik. Kemudian nilai 5. Nilai 5 ini yang peroleh nilai 5 ini ada 4 siswa. Berarti kita lihat di banyak siswa ada 4. Kemudian kita taruh tanda titik. Kemudian kita buat garis. Ini kita garis ke sana. Kemudian nilai 6. Nilai 6 4. Kita taruh tanda titik tepat di ini angka 4. Banyak siswa yang perolehnya ada 4 orang. Kemudian kita hubungkan garis lurus di sini. Nah, sekarang nilai 7. Dari tabel yang tadi nilai 7 ada 7 orang. Berarti pas titiknya pas di angka 7 atau banyak siswanya ada 7 orang. Kemudian kita hubungkan garis ke atas ini. Kemudian nilai 8 ada 11 orang. Ini pas di 11. Kita taruh tanda titik. Tanda titik gunanya supaya garis ini lurus ini, garis ini dihubungkan ke tanda titik ini. Kemudian nilai 9 ada 8 orang. Ini pas 8. Kita taruh tanda titik, kemudian kita hubungkan garis ini. Kemudian nilai 10. Nilai 10 ini ada 3 orang. Berarti kita taruh tanda titik di angka 3. Banyak siswa 3. Kemudian kita hubungkan garis dengan titik A. Nah, itu cara atau penyelesaian soal atau menyajikan data dalam diagram garis. Gampang sekali, tidak sulit. Anak-anak pelajari. Yang terpenting di sini yaitu mengurutkan data yang masih acak tadi dibuat dalam bentuk tabel.
Sudah itu gampang saja. Kita buat garis horizontal atau mendatar ini yang berisi nilai, kemudian garis vertikal yang berisi banyak siswa. Kemudian yang berikut, untuk lembar kerja peserta didik atau LKPD hari ini Jumat 23 April 2021, mari berlatih 4 halaman 107 sampai 108 itu hanya 2 nomor saja, hanya 2 nomor, dikumpulkan hari Senin 26 April 2021. Saat anak-anak mempelajari materi yang ada atau saat mengerjakan LKPD, apabila ada kesulitan, silahkan bertanya lewat WA maupun SMS. Oke, demikian materi kita hari ini. Terima kasih atas perhatian, selamat belajar, Tuhan memberkati.